Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fatus Mariska dari D3 Perpustakaan. NIM 152011313051. Saya di sini akan menjelaskan MKWU kebangsaan pada hari Senin kemarin. Materi MKWU tersebut menjelaskan tentang dua materi. Yang pertama, pola ilmiah pokok. Universitas Airlangga tidak hanya mengedepankan kecanggihan teknologi, kecerdasan otak, tetapi ketajaman nurani juga. Yang kedua, materi MKWU tersebut juga menjelaskan tentang Pancasila. Pancasila bukanlah suatu proses yang hanya sekali terjadi, tetapi Pancasila merupakan proses yang berulang-ulang yang sangat panjang. Dengan bisa tersusunnya Pancasila tersebut karena pertumbuhan pematangan pikiran dan kearifan. Identitas nasional ada 3. Yang pertama, identitas nasional itu dibangun dari sejarah-sejarah untuk menghargai genus-genus lokal, selang-selang budaya lokal, dan warisan-warisan budaya lokal. Warisan-warisan sejarah bersama yang membuat kebersamaan sebagai suatu identitas negara. Yang kedua, identitas nasional dibentuk oleh adanya pertautan nilai dalam kesejahteraan nasional. Ketiga, identitas nasional itu dibangun karena kebanggaan bersama sebagai negara. Negara yang mempunyai 3 kekuatan identitas nasional tersebut bisa menjadi negara yang superpower, negara yang maju, negara yang bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di negaranya. Negara-negara yang mempunyai 3 identitas nasional tersebut yaitu diantaranya Cina, Jerman, Jepang, Korea, Eropa, dan Selandia Baru. Kalau kita tidak mempunyai kesepahaman 3 identitas nasional tersebut, kita akan terus-menerus terpenjara oleh ikatan-ikatan sempit, tengkar-tengkar primordial. Maka identitas nasional kita akan habis dan terkikis oleh ikatan-ikatan primordial tersebut. Indonesia menjadi taman sari dunia, di mana banyak keragaman agama, ras, suku, budaya, warisan-warisan, partai politik, dan semuanya yang sangat beragam di negara Indonesia ini. 5 sila yang ada di Pancasila Indonesia menggambarkan keragaman Indonesia. Untuk membangun negara Indonesia yang pertama, butuh modal sosial, modal infrastruktur. Modal sosial yang bisa dikatakan sebagai modal yang kesetaraan aktivitas seperti permodalan, opportunity. Dan kalau modal infrastruktur itu seperti pikiran, hati, dan sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Perlu adanya suatu ikatan konektivitas dan inklusivitas, itu harus diikat dengan nilai-nilai Pancasila. Ikatan konektivitas dan inklusivitas digabung menjadi ikatan moral. Ikatan moral bisa disebut juga nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila bisa menyatukan keragaman dalam suatu ikatan nasional. Cara pendidik bangsa untuk mencari titik temu Pancasila dan dalam manusia dari keragaman berbagai esensi. Esensi ada 3. Yang pertama, poros paradoks. Yang kedua, makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, manusia merupakan makhluk universal dan partikular. Dari 3 keseimbangan ini, faktanya Pancasila itu memiliki keseimbangan dan harmoni, kemudian menjadi 5 sila tersebut. 5 sila tersebut diungkapkan dengan kata sifat, yaitu yang pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, dan yang keempat kerakyatan, yang kelima keadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.